Baik, kita lanjutkan kembali perkuliahan kita di mata kuliah algoritma dan komputasi numerik ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai solusi dari persamaan nonlinear ya, dengan metode false position ya. Ya, apa itu metode false position ya? Jadi metode false position ini merupakan salah satu metode tertutup ya. Ya, selain yang kemarin kita membahas metode bisection ya. Kali ini metode lain yang sebetulnya mirip ya dengan metode bisection. Jadi di sini yang pertama ya yang harus dilakukan itu adalah menentukan nilai rentang dari akar ya. Artinya di sini kita harus menebak dua nilai ya yang di tengah-tengahnya diperkirakan mengandung nilai akar. Sama seperti halnya pada metode bisection ya. Misalkan di sini ya kita menentukan ya atau menghitung nilai FA ya dari nilai tebakan A di sini. Ini kita menebak nilai A ya, dan dari nilai A ini kita bisa menghasilkan nilai FA ya, seperti itu. Demikian juga kita harus menentukan nilai B. Dari nilai B kita bisa menghasilkan nilai FB ya, seperti itu. Nah, dari sini kita bisa membuat satu persamaan garis ya, yang kita tarik ya dari FA ke FB seperti ini. Ini yang garis titik-titik ini merupakan garis yang dibuat antara titik FA ke titik FB seperti itu. Nah, dari persamaan garis ini kita bisa menghitung titik C. Titik C adalah persamaan garis di mana ya Y-nya sama dengan 0. Jadi titik yang dilewati oleh garis ya di mana Y-nya sama dengan 0 seperti itu. Dan kita bisa menghitung ini. Kita bisa menghitung C. Seperti itu. Kita bisa menghitung C berdasarkan gradien dari persamaan garis itu. Jadi kalau kita tuliskan ya, gradien dari persamaan garis ini adalah ya, ini kalau kita biasanya nulis itu kan apa? Y2 min Y1 ya, dalam hal ini adalah FB ya, min FA gitu ya, gradiennya itu B min A ya, sama dengan gitu ya. Ini adalah gradien persamaan garis yang kita hitung berdasarkan yang ini. Ini berdasarkan dua titik A dan B. Seperti tentu ya, kita juga bisa menghitung gradien persamaan garis ya, berdasarkan titik B dan C ini. Jadi dua titik B dan C ini. Atau kita tuliskan di sini ya, ini M, biasanya kita tuliskan M ya, gradien persamaan garis ya, sama dengan, ini boleh juga dari titik EP min 0 ya, karena nilai itunya 0 untuk yang C ya, dikurangi oleh B min C seperti itu. Sehingga dari sini ya, dari persamaan ini kita bisa menurunkan ya, eksplisitkan dalam C, maka C ya sama dengan seperti itu B ya, B dikurangi ya FB ya, ini kali B min A ya, dibagi oleh FB ya min FA ya, seperti itu. Nah, ini nilai ini ya, yang ini adalah sebagai nilai baru ya. Artinya ini tebakan nilai baru ya. Tebakan nilai akar yang pertama, kira-kira seperti itu. Nah, dari nilai C ini kita tentu bisa membuat satu nilai baru, rentang baru ya, kira-kira seperti itu. Rentang baru, apakah itu A dan C atau B dan C yang kita perkirakan di antara dua titik itu ya, itu mengandung akar ya, seperti itu. Tentu dengan dengan satu pengkondisian ya yang sama seperti yang dilakukan pada metode bisection ya. Yang berbeda adalah hanya dalam menghitung C yang ini. Seperti itu. Sisanya pengkondisian yang lain-lain itu bisa sama ya, kira-kira seperti itu. Jadi nanti bisa dihitung atau bisa bisa dibuat pengkondisian misalkan if atau jika ya, ini jika ya FA kali FC misalkan ya, seperti itu. Ini kurang dari 0 ya, FA kali FC kurang dari 0, perkalian antara FA dan FC kurang dari 0, maka apa yang dilakukan? Maka akar ya berada antara A dan C, artinya berada antara A dan C. Artinya apa? Ya berarti nilai A tetap A ya. A ya tetap A, tapi nilai
Tapi kalau enggak begitu ya, kalau enggak ya berarti A jadi C kan, seperti itu ya. Jadi A, dan ini algoritma yang bisa kita gunakan ya di dalam di dalam mengganti nilai A atau B seperti itu. Tapi ya, ini selanjutnya ya, Anda bisa bikin pengkondisian FA kali FJ ya. Ini katakanlah jika FA kurang dari FC kurang dari 0, ini untuk titik A ya. Ini untuk titik A, untuk mengganti titik A, apakah A harus diganti atau enggak, kira-kira seperti A harus digeser atau tidak gitu ya. Ini kurang dari 0 ya, maka seperti itu. Nah, jika ini terpenuhi, maka akar ada di A gitu ya, akar ada di A, maka B harus kita ganti ya. B harus kita ganti itu dengan C, seperti itu. B harus kita ganti dengan C. Tapi kalau tidak, ya B tetap B karena akarnya ada di antara C dan B. Kira-kira seperti itu. Jadi ini untuk titik B. Baik ya, kira-kira seperti itu. Kita lanjut. Nah, ini kalau kita susun ya, kita susun algoritma dari metode false position ini ya, atau posisi palsu ini. Ini yang pertama ya, tentu Anda harus menentukan nilai tebakan yang mengandung akar seperti itu. Masukkan nilai A dan B, lalu selanjutnya urutannya itu hitung FA dan FB ya. Selanjutnya dari FA, FB kita bisa menghitung C ya, berdasarkan persamaan yang tadi. C itu adalah dari ya, C sama dengan yang tadi kita sudah turunkan dari gradien persamaan garis ya, B ya, seperti itu. B dikurangi oleh FB kali ya, kali B min A ya, seperti itu dibagi oleh FB min FA ya, seperti itu ya. Seperti itu. Itu ya, ini FA. Ya, selanjutnya ya, kita membuat pengkondisiannya. Jika FA dan FB berbeda tanda ya, atau dengan kata lain bahasa pemrogramannya, FA kali FC kurang dari 0, maka tetapkan B sama dengan C ya. B sama dengan C. Artinya B diganti dengan C. Tapi jika tidak, ya tetapkan A sama dengan C. Seperti itu. Jadi jika ini ya berarti akar ada di antara A dan C, maka B harus diganti dengan C. Tapi jika tidak ya, seperti itu lebih dari 0, maka A diganti dengan C. Artinya A yang digeser ya, seperti itu. Selanjutnya hitung estimasi galatnya ya. Dimana ini E bisa kita hitung dari C baru min C yang sebelumnya ya, seperti itu. Dan ulangi perhitungan terus sampai dengan error yang dikehendaki ya, kira-kira seperti itu. Baik, kita lanjutkan ya. Ini dengan latihan, ada 3 contoh latihan ya. Kita ini ada X pangkat 3 min 3X plus 1 ya. Selanjutnya ada X kuadrat min 5X plus 1. Ya, kita pilih salah satu saja ya. Misalkan kita pilih yang nomor C aja ya. Fx sama dengan X eksponensial X min 5X kuadrat. Baik, kita cek ya sama dengan seperti waktu kita menyelesaikan persamaan bisection ya. Kita cek dengan Excel ya. Yang pertama kita tuliskan dulu persamaannya ya. Tadi dituliskan bahwa fx itu ya sama dengan eksponensial ya dari x seperti itu ya dikurangi 5 kali x kuadrat ya. 5 kali x kuadrat seperti itu. Baik. Nah, yang diperlukan di sini adalah nilai ya A dan B yang harus kita tebak seperti itu. Selanjutnya dari FA FB kita bisa menghitung dari nilai AB, kita bisa menghitung FA dan FB ya. Kalau A, B, FA, FB sudah diketahui, kita bisa menghitung nilai C. Dari nilai C kita bisa menghitung nilai FC ya, seperti itu. Dari FC selanjutnya bisa menghitung ya, kita errornya ya. Artinya dari akar yang diketahui kita bisa menghitung error. Nah, dari soal tadi ya, dari soal itu nilai tebakannya itu antara 0 dan 1 ya, seperti itu. Antara 0 dan 1. Oke, selanjutnya kita hitung FA. FA sama dengan ya, kalau dari sana ini eksponensial ya, dari A seperti itu dikurangi oleh 5 ya kali ini kuadrat ya. H 5 kali A 5 kali A
5 kali A kuadrat ya. Seperti 5 kali A pangkat 3. Eksponensial dari, oh ini eksponensialnya harus di sini ya. Kurungnya. Ini nggak usah pakai kurung. Seperti itu. Eksponensial X ya, min 5X kuadrat. Min 5X kuadrat. Oke ya. Kita cek yang B ya. Kita hitung juga FB eksponensial ya. Eksponensial dari B seperti itu. Dikurangi 5 ya kali 5 kali B ya. 5 kali B kuadrat ya, seperti itu. Baik, nah selanjutnya setelah ini dihitung ya, FA dan FB, kita hitung C ya, kita hitung C. C ya, dihitung dari C itu sama dengan B ya tadi ya. B dikurangi ya. Dikurangi, oke, tadi itu B, FB ya. FB kali ya. FB kali B min A ya. B min A. B min A ya. Seperti itu. Oke, kurung tutup. Kurung tutup. Lalu dibagi ya. FB min FA. FB min FA ya. Dibagi FB min FA. Oke. Itu C-nya ya. Lalu kita bisa menghitung C ya. Kita bisa menghitung C. Maaf, FC ya dari C ini. Itu min 5 kali C kuadrat ya. C kuadrat seperti itu. Oke, itu C. Oke, error sementara kita gunakan C aja ya. Ini sama dengan C. Oke, seperti itu. Karena belum bisa menghitung error ya. Error baru bisa dihitung dari C2 min C1 ya. Artinya C baru ya dikurangi C lama seperti itu. Nah, sekarang buat pengkondisian untuk yang A ya. A ya sesuai dengan algoritma tadi ya. If FA ya. FA kali FC ya. FA kali FC kurang dari 0 ya. Kurang dari 0. Maka ya tetap A ya. Seperti itu. Tapi jika tidak, maka A diganti dengan C. Kita geser A-nya. Seperti itu. Oke. H. Oh, lupa. Ini A-nya. A-nya tetap A. Seperti itu. Tapi jika tidak, ya. Ini diganti dengan C. Seperti itu ya. Diganti dengan C. Seperti itu. Baik, selanjutnya untuk B dengan cara yang sama ya. If FA ya kali FC kurang dari 0 ya, seperti itu. Maka ya ini jika kurang dari 0 maka akar ada di A kan ya. Ini B harus kita ganti seperti itu dengan C. Tapi jika tidak ya tetap B. Seperti itu ya. Ya maaf, tetap B. Artinya yang ini kita ganti dengan C ya. Seperti itu. Nah, ini yang B kita ganti, artinya yang tetap B ya. Kita tetapkan seperti itu. Oke, saya kira seperti ini. Jadi selanjutnya ya, FA kita bisa hitung. FB juga bisa kita hitung dari sini. C juga bisa kita hitung. Seperti itu ya. FC ya sudah ada C, kita bisa hitung. Nah, galat ya. Galat kayaknya sudah ada. Nah, ini dari absolut ya. C baru min C yang sebelumnya. Seperti itu. Baik ya. Nah, ini kalau sudah seperti ini, Anda tinggal narik aja. Mau sampai ketelitian berapa. Seperti itu ya. Mau sampai ketelitian berapa. Nah, ini belum ada nilainya ya. Karena harus sudah ada FC ya. Baru dia akan pengkondisian itu bisa jalan ya. Seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah nilai akar yang kita cari seperti itu. Mau sampai ketelitian berapa? Tadi diminta adalah 10 pangkat minus 3, berarti sampai sini.
Seperti itu ya, sampai sini. Kira-kira itu. Jadi akar yang dicari adalah 0,604 begitu ya. Jadi akar yang dicari adalah nilai akar yang dicari adalah 0,604 ya, seperti itu. Dengan ya galat ya. Dengan galat 10 pangkat min 3 ya. Kira-kira seperti itu. Yang diperolehnya 3 angka di belakang koma ya. Sisanya ini mengandung error. Kira-kira seperti itu ya. Itu kalau kita hitung dengan menggunakan Excel. Baik, selanjutnya kita lihat bagaimana mengungkapkan metode false position ya di dalam programan Python ya. Tadi contoh kasusnya adalah ada satu persamaan nonlinear ya. Persamaannya adalah eksponensial x ya min 5x kuadrat ya, seperti itu. Berapa akar yang memenuhi persamaan nonlinear ini ya, atau kita harus mencari nilai x. Nah, menurut metode false position ya, nilai baru ya, jadi kita harus menginputkan nilai awal begitu ya, atau tebakan awal, misalkan A dan B begitu ya, seperti itu. Nah, ini adalah tebakan nilai awal, lalu kita hitung nilai baru. Nilai C sebagai nilai baru ya, dihitung berdasarkan persamaan false position yang tadi sudah diturunkan ya, B dikurangi FB begitu ya, kali B min A ya, B min A dibagi oleh FB ya, min FA ya, seperti itu. Jadi kita hitung nilai barunya seperti ini. Baik ya, kita lihat bagaimana mengungkapkan persamaan ini ya di dalam Python ya, seperti itu. Baik, kita lihat yang pertama ya, yang harus didefinisikan ya, seperti itu di dalam perhitungan metode false position. Kita harus menginputkan nilai awal dulu ya, seperti itu. Misalkan kita inputkan ya nilai awal itu dari user ya, masukkan tebakan 1 gitu ya, seperti itu. Masukkan nilai tebakan 1 seperti itu. Lalu kita juga minta inputkan misalkan masukkan nilai begitu ya, kasih nilai ya, nilai tebakan 1 ya, nilai tebakan yang kedua ya, seperti itu. Kita beri ini nama variabel B misalkan ya, sesuai dengan yang dituliskan di teorinya. Baik, nah selanjutnya setelah diketahui A dan B sama dengan metode bisection, kita hitung FA dan FB-nya ya. FA-nya tadi di persamaan itu ya, itu eksponensial A ya, eksponensial berarti kita harus mengaktifkan dulu library math ya, import math smd ya, seperti itu. Lalu kita bisa tuliskan di sini untuk menghitung eksponensial ya, seperti itu, eksponensial dari misalnya yang pertama kita menghitung untuk FA ya, berarti dari A dikurangi 5 tadi itu 5 kali tadi ini ya, 5 kali X kuadrat, seperti itu ya, 5 kali X kuadrat, 5 kali X kuadrat, X kuadrat berarti A ya, kuadrat, seperti itu, A dikuadratkan, oke ya, seperti itu, 5X kuadrat, oke ya, 5 eksponensial A, kita cek, oke, sekiranya ada yang merah ya. Oke, kita copy ya untuk menghitung FB ya, seperti itu, dari nilai tebakan kedua ya. Kita tuliskan ini, kita ganti dengan B ya. Selanjutnya kita masuk ke dalam perulangan ya, seperti itu. Masuk ke dalam perulangan. Seperti itu. Misalnya kita pakai while, bisa pakai for, bisa pakai while. Kalau for itu untuk perulangan yang jumlahnya kita tentukan. Kalau while jumlah perulangan ya ditentukan berdasarkan ketelitian yang kita setting ya. Seperti misalkan kita setting ketelitiannya sampai dengan 10 pangkat minus 4 ya. Absolut ya, berarti ABS dari E begitu ya. Seperti itu. Selama dia lebih dari 0,000 misalnya gitu ya, 1,
Seperti itu, maka ulangi proses di bawah ini. Jadi kita hitung C dulu, seperti itu ya. Kita hitung C dulu ya. Jadi kita hitung C, karena sudah tadi FA, FB kita sudah hitung di atas ya, seperti itu. Sehingga kita hitung, selanjutnya hitung C ya. C, tadi berdasarkan persamaan yang ini ya. B min FB gitu ya, kali B min A. C sama dengan B gitu ya, seperti itu. Dikurangi FB ya. FB kali B min A ya. Seperti itu dibagi oleh FB min FA ya. Dibagi oleh FB min FA. Tapi ini harus kasih kurung dulu ya, karena yang dibagi itu adalah semuanya ya. Ini. Oke, bukan hanya FB min FA tapi keseluruhan ya. Dikurangi FB min FA ya, seperti itu. FB min FA. Oke. Selanjutnya kita bisa hitung FC ya. Nah, FC bisa di-copy dari sini karena persamaannya sama ya. Seperti itu, tinggal mengganti variabel C-nya ya. Seperti itu, eksponensial dari C dikurangi 5C kuadrat ya. Nah, setelah dapat C, kita dapat nilai baru ya. Nilai C, maka kita bisa hitung errornya. Seperti itu ya. Galatnya kita hitung. ABS dari C min B ya. Seperti itu ya. C min B ya. Atau C min, bisa C min B, bisa C min C1 ya. Seperti itu ya. Bisa C min B seperti itu ya. C min B, oke. Lalu selanjutnya kita harus mengganti ya. Harus mengganti nilai. Bentar, kita harus mengganti nilai. Tapi ini kalau C min B ya. B-nya ini nilai yang lama ya, terus. B-nya nggak akan bergeser ya. Seperti itu. Jadi ini B harus kita geser. Kita harus menyatakan satu variabel baru ya. Misalkan aja ya. Misalkan kita C1 aja ya. Dimana C1-nya sebetulnya kalau yang awal itu sama dengan B gitu ya. Seperti itu. Jadi kita definisikan aja di sini. Kalau ini AB dari luar ya, maka C1 sama dengan B gitu. Seperti itu ya. Ini untuk yang pertama aja ya. Jadi selanjutnya kita ganti di sini C1 itu dengan C yang baru. Sehingga pada saat looping kedua kita menghitung C ya, udah hasil hitungan yang baru, C1 adalah yang sebelumnya. Jadi selalu errornya itu adalah error yang dari nilai terbaru dikurangi nilai sebelumnya gitu ya, seperti itu. Jadi kalau pakai B ya, dia akan terus mengurang terhadap nilai yang pertama diinputkan tadi. Jadi akan salah nanti pemrogramannya ya. Seperti itu. Jadi kita harus mendefinisikan variabel baru ya. Oke, sekarang kita menebak adanya akar. Sama juga seperti di bisection ya. If ya FA kali FC begitu ya. Kurang dari 0. Ini asumsinya kalau dia kurang dari 0, berarti akar ada di antara A dan C begitu ya. Seperti itu. Ada di antara C, maka apa yang harus dilakukan? Berarti kita harus menggeser nilai B. B kita ganti dengan C ya. Tapi jika tidak, seperti itu ya, maka A yang harus kita geser kita ganti dengan C ya. Seperti itu. Oke, saya kira ini sudah selesai ya. Tinggal di printkan aja. Print ya, sama seperti tadi ya. Seperti di metode bisection, printf, kita kasih tabulasi ya, %f gitu ya. Seperti itu. Oke, lalu persen C, ya. C, E ya. Kita printkan nilai akarnya dan galatnya ya. Seperti itu. Kalau Anda mau mencari atau menampilkan ya akar atau yang terakhir ya, nilai terakhir atau akar yang dicari begitu ya, Anda bisa printkan tapi jangan di dalam perulangan ya. Seperti itu. Jangan di dalam perulangan, kita tuliskan di sini. Seperti itu. Kasih jarak ya. Nilai akar yang dicari adalah begitu ya, %f misalkan. Kalau Anda ingin
apa namanya, hanya 2 desimal misalnya atau 3 desimal, maka Anda bisa tuliskan persen 4.3. Ini 3 desimal begitu ya, seperti itu. Persen F dengan galat gitu ya, seperti itu. Dengan galat persen F, dibiarkan aja galatnya ya, seperti itu. Nah, ini yang mau kita tuliskan adalah C, E ya, seperti itu, C, E. Oke. Saya kira seperti itu. Kita coba cek dulu, kita save dulu ya. Kita save. Kita coba cek apakah ada yang error. Oke, saya kira ini sudah tampil ya. Sudah tampil, kita masukkan 0 dan 2 misalkan. Oh, E-nya sama juga dengan tadi. E-nya harus dimasukkan dulu ya sebelum perulangan. Kita masukkan aja E-nya 1 misalkan ya, seperti itu. E-nya 1 supaya dia masuk ke sini ya, 1 berarti dia akan memenuhi syarat ini dan akan mengulangi ya, melakukan iterasi sampai dengan E-nya kurang dari 10 pangkat minus 4 ya, seperti itu. Kita coba ulangi. Nah, masukkan tembakan ini, misalkan sembarang sebetulnya ini, saya masukkan 0 dan 2 ya. Plot object is, karena ada F amin F ya, kita harus, baik ya, ini tadi hasilnya adalah divergen. Kalau kita lihat, ternyata ya, di sini ya, ini kan dia menghitung FA dan FB ya. Jadi kalau kita tidak mendefinisikan di dalam perulangan, maka dia akan mengambil FA dan FB yang lama ya, seperti itu. Jadi ini harus kita hitung di sini ya, di awal. Jadi setiap perulangan kita hitung FA dan FB baru, begitu ya. Jadi di sini kan memperoleh B dan A yang baru ya, yang digeser ya sesuai dengan posisi akar. Lalu kita hitung FA dan FB baru ya, seperti itu. Kelihatannya dari situ. Kita coba lagi ya. Kita coba apakah masih divergen ya. Kita masukkan misalkan 1 dan 2. Enggak ya. Seperti itu. Ini adalah nilai akar yang dicari ya. Tadi ya, berapa ini ya. Ya, lebih dari 10 perulangan. Dan ketelitiannya ini. Seperti itu. Akar yang dicari adalah 0,605 dengan galat 0,000667 ya. Jadi tadi kita lihat kesalahannya adalah kita tidak menuliskan FA dan FB di dalam perulangan ya. Sehingga FA dan FB yang dihitung pada saat menghitung nilai baru adalah FA dan FB dari yang awal begitu ya. Ya otomatis dia akan konstan terus begitu ya, sehingga dia akan divergen. Baik, itu saja barangkali ya. Bagaimana kita mengungkapkan metode false position ya di dalam programan Python. Baik, sampai berjumpa kembali di dalam perkuliahan komputasi numerik berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.